Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Tidak lama setelah mereka bertiga keluar dari rumah Li, tiba-tiba terdengar suara tapal kuda di belakang mereka. Sebuah suara yang akrab berteriak, "Tuan Muda ke-6, Patriark memerintahkan saya untuk mengantarmu." Li Longsing menoleh ke belakang dan menemukan orang kepercayaan Li Tiexin. Wu Bing mengejarnya dengan kereta mewah. Sebenarnya, tidak perlu serepot itu. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa ini adalah bantuan Li Tiexin untuknya. Wu Bing tersenyum dan berkata, "Ini yang diinginkan Patriark, tolong Tuan Muda ke-6 untuk naik ke kereta." "Baiklah." Li Longsing mengangkat Xiao Yu dan naik kereta bersama Paman Dong. Wu Bing menarik kendali, dan kereta langsung menuju Akademi Zandao. Xiao Yu membuka tirai dan melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Paman Dong duduk bersila dan mulai berlatih. Li Longsing juga mengeluarkan sebuah buku dan membolak-baliknya dengan kasar. Buku itu adalah pengantar Akademi Zandao. Dia akan segera masuk akademi, jadi Li Longsing harus mengenalnya dengan baik. Kecepatan membaca Li Longsing sangat cepat, 10 baris dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia selesai membaca buku itu. Dalam buku tersebut, terdapat pengantar umum tentang sejarah pendirian Akademi Zandao, serta dekan sebelumnya, instruksi pengajaran, dan siswa. Namun, mereka yang tercatat di atas adalah mereka yang telah memberikan kontribusi luar biasa untuk akademi. Orang-orang ini akhirnya memasuki Sekte Zandao di belakang akademi untuk studi lebih lanjut. Li Longsing menutup matanya dan berpikir keras. Melalui buku-buku itu, dia mengetahui bahwa Akademi Zandao sebenarnya didirikan untuk mengirim bakat ke Sekte Zandao. Setiap 3 tahun, Akademi Zandao akan mengadakan kompetisi. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun, apapun statusnya, dapat berpartisipasi. Pada akhirnya, menurut peringkat kompetisi besar, 10 besar dapat masuk ke Sekte Zandao. Selain itu, Akademi Zandao tidak hanya ada di negara Yan, tetapi juga di beberapa negara terdekat. Sesekali, akademi dari berbagai negara akan berkumpul bersama untuk kompetisi persahabatan untuk menentukan peringkat tinggi dan rendah. Mereka yang berperingkat lebih tinggi secara alami akan mendapatkan lebih banyak sumber daya Sekte Zandao. Dan bagian bawah perguruan tinggi akan dihukum berat. Jika ditempatkan posisi di bawah beberapa kali berturut-turut, mereka akan didorong keluar. Di akhir buku, dikhotbahkan betapa bagusnya Akademi Zandao. Begitu Anda memasuki akademi, itu akan menjadi awal dari lompatan dalam hidup. Jika seseorang bisa masuk 10 besar dalam kompetisi 3 tahun dan memasuki Sekte Zandao, itu akan menjadi berkah besar, bagai ikan mas yang melompati gerbang naga dan kemuliaan leluhur. Untuk itu, Li Longsing secara alami mencemooh. Tidak peduli seberapa bagus Zandao Zong, dia tidak terlalu peduli. Karena bahkan latihan yang dilakukan oleh suzerain Zandao Zong tidak sebagus kitab suci kekacauannya. Metode rahasia yang unik. Bab alkimia, bab pemurnian tubuh, kerakusan menelan langit, dan seterusnya. Itu bahkan meninggalkan Zandao Zong beberapa blok jauhnya. Karena itu, mengapa Li Longsing mau bergabung dengan Sekte Zandao dan diikat serta didorong oleh Sekte Zandao? Tujuan utamanya untuk menyelidiki dalang di balik insiden di masa lalu. Tidak peduli siapa itu, Li Longsing akan membuatnya membayar harganya dengan darah. Sambil merenung, kereta itu tanpa sadar telah tiba di tujuannya. Suara Wu Bing terdengar di luar, "Tuan Muda ke-6, kita telah sampai." Li Longsing melihat melalui tirai yang dibuka Xiao Yu, dan melihat Akademi Zandao tidak jauh dari sana. 4 karakter emas besar bersinar terang di bawah sinar matahari, memberi orang rasa kesungguhan. Wu Bing berkata dengan nada rendah, "Tuan Muda ke-6, ada peraturan di akademi bahwa kereta kuda tidak diperbolehkan masuk lebih dalam, jadi aku hanya bisa mengantarmu sampai sini, tolong maafkan aku." Li Longsing, Xiao Yu, dan Paman Dong keluar dari kereta, dan melambai, "Kamu kembalilah, dan katakan terima kasih kepada paman dari kuku." "Baik,
selamat tinggal Tuan Muda ke-6. Wu Bing memberi hormat dan pergi. Gerbang akademi dijaga ketat, seperti sekte besar. Dua baris pemuda yang mengenakan kostum murid luar akademi berdiri di sana seperti lembing, mengawasi orang yang lewat dengan waspada. Melihat Li Longsing maju, seorang pemuda segera keluar, dan bertanya dengan kosong, "Siapa Anda?" Li Longsing tidak menjawab, tetapi langsung mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya. Melihat tanda pengajaran ini, raut wajah pemuda itu berubah, dan dia berkata dengan senyum yang sangat hormat, "Jadi ini Tuan Jiaoyu, silahkan." Seluruh Akademi Zandao dibagi menjadi 3 cabang. Akademi Zandao, Akademi Dao Terlarang, Akademi dan Dao. Di antara 3 perguruan tinggi cabang ini, posisi mengajar Akademi dan Dao jauh lebih tinggi daripada 2 perguruan tinggi lainnya. Disinilah sang alkemis unggul. Kemanapun dia pergi, sangat dihormati. Li Longsing mengambil kembali token itu, dan berkata kepada pemuda itu, "Ini pertama kalinya saya di sini, saya tidak tahu di mana alkimia Taois, bisakah Anda mengantar saya?" Mata pemuda itu berbinar, dan dia mengangguk tanpa ragu, "Ini adalah kehormatan sebagai murid Tuan, silahkan." Di bawah kepemimpinan pemuda itu, Li Longsing, Xiaoyu dan Paman Dong memasuki Akademi Zandao dan berjalan menuju alkimia Taois. Akademi Zandao memiliki pemandangan yang sangat indah, penuh dengan pepohonan hijau dan bunga berwarna-warni, seperti taman yang sangat luas. Bangunan megah bergaya istana menjulang di antara pepohonan hijau. Pria muda itu bertanya dengan senyum tersanjung saat dia berjalan, "Tuanku, ini adalah pertama kalinya Anda datang ke akademi. Anda pasti tidak tahu banyak tentang akademi. Apakah Anda ingin saya menjelaskan semuanya kepada Anda?" Li Longsing tersenyum dan berkata, "Oke." Pemuda itu ceria dan mulai berbicara dengan fasih. Akademi Zandao dibagi menjadi 4 wilayah utama, timur, barat, utara, selatan. Tentu saja, apa yang dikatakan pemuda itu tidak ada dalam buku. Melalui narasinya, Li Longsing juga memiliki pemahaman umum tentang tata letak Akademi Zandao. Akademi Zandao dibagi menjadi 4 bidang utama, timur, selatan, barat, dan utara. Distrik Timur, Akademi Zandao. Ini terutama untuk mengajarkan metode pertempuran dan seni bela diri, dan itu juga merupakan tempat dengan jumlah orang terbesar di seluruh akademi. Murid inti dan murid dalam dan luar berjumlah hampir 3.000 orang. Daerah Selatan, kuil Taois terlarang. Mengajar larangan dan ilusi akademi. Ada juga banyak orang, lebih dari 1.000 orang. Distrik Barat, dan Daoyuan. Jumlah orang yang mengajar alkimia adalah yang terkecil di antara 3 cabang, hanya sekitar 200 orang. Distrik Utara adalah kediaman manajemen senior perguruan tinggi. Dekan, wakil dekan, dan staf pengajar semuanya tinggal di sana. Setelah narasi, pemuda itu bertanya sambil tersenyum, "Tuan, apakah Anda ingin pergi ke Akademi Alkimia dulu, atau ke tempat tinggal Anda dulu?" "Bawa saya ke tempat tinggal saya dulu." "Oke, tuanku." Ada istana mandiri di sini di distrik utara, luasnya kecil, hanya 2 lantai, tapi dekorasi di dalamnya sangat mewah. Li Longsing dengan santai mengeluarkan pil pengumpulan ki urutan ketiga, dan menyerahkannya kepada pemuda itu, "Terima kasih. Tuanku, terima kasih. Ajaran akademi kaya dan kuat, dan itu adalah pil pengumpulan ki yang berharga." Segera setelah ditembak. Anda harus tahu bahwa hanya murid dalam dan murid inti yang memenuhi syarat untuk menikmati pil tingkat 3 seperti pil pengumpulan ki. Sebagai murid luar, dia tidak memenuhi syarat. Itu sangat berharga hari ini. Pergilah. Pria muda itu membungkuk dalam-dalam, lagi dan pergi dengan gembira. Li Longsing berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, ini adalah rumah baru kita. Paman Dong, Xiaoyu, kalian masing-masing pergilah dan pilihlah kamar." "Oke kakak." Xiaoyu berlari ke lantai 2 sambil tersenyum. Paman Dong tidak bergerak. "Paman Dong, kenapa kamu tidak pergi?" Paman Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Dimanapun Anda tinggal Tuan Muda, saya akan tinggal di sebelah Anda." "Haha, baiklah." Li Longsing memilih kamar tidur utama di lantai pertama. Setelah menetap,
Li Longsing meninggalkan kediaman dan berjalan menuju Institut Zandao Timur. Dia akan menemukan Tan Qianqian. Li Longsing sedang berjalan di jalan utama dengan angin sejuk. Pakaian yang dikenakannya adalah jubah putih yang dijahit sendiri oleh Tan Qianqian untuknya, meskipun gayanya sederhana, namun sangat pas dengan sosoknya, dan semakin menonjolkan penampilannya yang ramping dan tampan. Sepanjang jalan, banyak murid perempuan dari akademi melihat Li Longsing, mata mereka berbinar, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik lagi. Tibalah ke daerah di mana Zhan Daoyuan berada. Li Longsing memblokir seorang murid perempuan yang sedang berjalan ke depan, maaf, di mana tempat murid-murid belajar. Murid perempuan itu tersipu ketika dia melihat Li Longsing yang tampan, dan menunjuk ke arah timur, lurus ke depan, lewati 3 istana, lalu belok ke kanan, ada aula seni bela diri tempat para murid dalam mengajar. Terima kasih. Li Longsing melangkah maju. Hei, tunggu. Melihat Li Longsing hendak pergi, murid perempuan itu menjadi cemas, mengumpulkan keberaniannya, dan menghalangi jalannya. Apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Li Longsing bertanya dengan curiga. Murid perempuan itu menundukkan kepalanya dan bertanya dengan malu-malu, siapa namamu? Apakah kamu juga murid Akademi Zandao? Li Longsing tersenyum, nama saya Li Longsing, dan saya bukan murid Akademi Zandao. Saya dari Akademi Alkimia. Setelah Li Longsing selesai berbicara, dia melangkah pergi. Setelah berjalan beberapa saat, suara seorang murid wanita tiba-tiba terdengar dari belakang, "Halo, nama saya Li Danhua, saya tidak tahu apakah Anda bebas malam ini, saya ingin mentraktir Anda makan malam." Li Longsing terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia diam-diam muntah di hatiku, sial, suasana Akademi Zandao terlalu terbukakan. Dia tidak menjawab, tetapi mempercepat langkahnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat punggung Li Longsing menghilang, Li Danhua menangis. Pada saat ini, bayangan yang indah mendekat, menatap Li Danhua dan bertanya, "Saudari Li, mengapa kamu menangis?" Li Danhua melemparkan dirinya ke pelukan Qianying, air mata mengalir di wajahnya. Kakak senior Liu, aku telah dibenci lagi." Liu Yanran sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, "Kamu adalah murid inti Akademi Zandao, salah satu dari 10 talenta teratas, siapa yang berani membencimu? Cepat dan bicaralah pada kakak, aku akan membalaskan dendammu." Li Dan menggelengkan kepalanya dengan suara menangis, "Lupakan saja, dia tidak membenciku dengan kata-kata, tapi membenciku dengan tindakan. Apakah aku terlihat jelek? Tetapi bukankah bakatku sangat tinggi, dan kultivasiku tidak lemah, mengapa orang-orang itu tidak menyukaiku?" "Siapa nama pria itu?" Liu Yanran bertanya dengan curiga. "Dia bilang namanya Li Longsing." "Apa? Li Longsing?" Wajah cantik Liu Yanran berubah drastis, dan kebencian yang mendalam melintas di matanya. "Saudari Li, seperti apa pria itu? Dapatkah kamu jelaskan pada saya?" Li Danhua mengangguk, dan memberikan gambaran umum tentang penampilan Li Longsing. Setelah mendengar ini, Liu Yanran segera menggertakkan giginya dan berkata, "Ternyata bajingan itu, saudari muda Li. Jangan tertipu oleh bajingan yang membunuh ribuan pisau itu. Selain kulitnya yang bagus, dia tidak berguna." Hah! Mulut Li Danhua terbuka lebar-lebar keheranan, dan bertanya dengan tak percaya, "Mungkinkah kakak senior Liu mengenalnya?" Liu Yanran menggertakkan giginya. "Apakah dia lebih dari sekadar kenalanmu?" "Sejujurnya, saya dulu adalah tunangannya, tetapi saya tidak menyangka sampah yang membunuh ribuan pisau itu bertemu dengan seorang wanita yang lebih cantik dari saya, dan kemudian meninggalkan saya, dengan kejam memutuskan pernikahan, dan membuat saya kehilangan muka. Sejujurnya, jika saya tidak bisa mengalahkannya, saya ingin memotongnya menjadi beberapa bagian." Ekspresi Li Danhua berubah, dia berhenti menangis, dan berkata dengan suara pahit, "Jadi bajingan itu yang memutuskan pernikahan itu." Liu Yanran mengangguk berat, "Ya, itu dia." Setelah selesai berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudari muda Li, pria seperti itu bahkan tidak tahu kamu sedih, lupakan dia." Li Danhua berkata dengan getir, "Tidak, bajingan itu berani membenciku,
aku tidak akan pernah membiarkannya. Liu Yanran diam-diam bahagia. Li dan Hua bukan hanya arogansi Akademi Tao, tetapi juga memiliki dukungan yang sangat kuat. Dengan dia sebagai pemimpin, dia pasti akan bisa memberi Li Longxing pelajaran. Memikirkan hal ini, dia bahagia di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia tenang dan persuasif. Saudari Li, saya pikir lebih baik melupakannya. Bajingan itu adalah keturunan langsung dari keluarga Li dan memiliki kekuatan tempur yang baik. Kita tidak bisa main-main dengannya. Li dan Hua mendengus dingin, keturunan langsung dari keluarga Li. Bibiku masih seorang selir kekaisaran, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengalahkan wanita jalang itu, membuatnya meremehkanku dan mengabaikanku. Saudari Lo mendominasi, tapi ingat, kamu tidak boleh memberitahunya. Aku sudah memberitahumu tentang penyesalannya. Aku takut dia akan menyakitiku. Liu Yanran diam-diam tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu itu. Li dan Hua mengangguk berat. Li Longxing bajingan, tunggu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Li Longxing berdiri di gerbang aula marsial Dao dan bersin. Dia tidak tahu, jadi dia meminta petunjuk dengan santai, tapi itu menyebabkan kekacauan di sekujur tubuhnya. Li Longxing mengeluarkan token identitas dari dekrit sekolah alkimia dan berhasil memasuki aula marsial Dao. Aula marsial Dao memiliki ruang interior yang besar. Itu dibagi menjadi 3 area utama, murid luar, murid dalam, dan murid inti. Dekrit yang berbeda mengajari mereka cara bertarung dan seni bela diri. Li Longxing langsung pergi ke area murid dalam. Dia melihat ada kepala manusia yang padat, dihitung secara kasar, tidak kurang dari 300 orang. Seorang guru tua berambut putih menuangkan energi lurus ke dalam dantiannya, dan mengajari semua orang keterampilan bela diri peringkat kuning dengan suara menggelegar. Li Longxing masuk dari pintu belakang, dengan pikiran spiritualnya dilepaskan, dia mulai mencari Tan Qian di tengah keramaian. Tapi setelah banyak mencari, tidak ada jejak Tan Qian. Li Longxing diam-diam mendekati seorang murid dan bertanya dengan suara rendah, "Anak muda, apakah kamu tahu kemana Tan Qian pergi?" Murid laki-laki itu segera menatap Li Longxing dengan mata waspada, "Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan dengannya?" Li Longxing menjawab, "Aku adalah kakak laki-lakinya." Murid laki-laki itu langsung tersenyum dan menjadi sangat antusias ketika mendengar itu. "Jadi kamu adalah kakak dari Dewi Qian? Jujur saja, Dewi Qian tidak datang untuk belajar hari ini, sepertinya dia pergi keluar dengan teman-temannya." Dewi Qian. Li Longxing terlihat aneh. Murid laki-laki itu melirik instruksi untuk mengajar seni bela diri di depannya, dan menjelaskan dengan suara rendah, "Apakah kamu tidak tahu? Sekarang Tan Qian adalah kepala bunga di 3 halaman utama Akademi Zandao kita, dan dewi di hati kita yang tak terhitung jumlahnya." Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Nak, mengapa kamu pergi makan selama waktu belajar?" Li Longxing memblokir seorang murid di pintu masuk aula seni bela diri dan bertanya tentang lokasi Menara Jubin. Li Longxing berpikir mungkin Tan Qian berada di sana untuk makan malam. Murid itu menunjuk ke sisi kanan dengan santai, "Itu dia. Gedung Jubin adalah restoran terbesar di Akademi Zandao kita, dan konsumsi di dalamnya tidak sedikit. Kakak, jika kamu ingin makan, kamu harus membawa dolar perak yang cukup." Di Gedung Jubin, ini adalah restoran terbesar dan terbaik di Akademi Zandao, tempat bagi dosen dan mahasiswa untuk makan malam dan bercengkrama satu sama lain di hari kerja. Meskipun sebagai seorang petapa, dia bisa berpuasa tanpa makan, tetapi bahan-bahan yang ada di Gedung Jubin semuanya adalah bahan alami bermutu tinggi dan harta bumi, yang sangat bermanfaat bagi latihan para petapa. Tentu saja konsumsi di sini tidak sedikit, setelah makan harganya setidaknya puluhan ribu dolar perak. Mereka yang bisa masuk Akademi Zandao tentu saja tidak kekurangan uang. Menjelang siang, sudah banyak siswa yang makan malam di lantai 1 Gedung Jubin. Li Longxing memindai pikirannya dan menemukan bahwa Tan Qian tidak ada di lantai pertama. Jadi dia dengan cepat berjalan menuju lantai 2. Di lantai kedua hingga ketiga semua kamar dibagi-bagi terpisah. Li Longxing naik ke lantai 2,
jadi dia harus mencari satu per satu. Setiap kamar di sini dijaga oleh larangan, dan akan membutuhkan waktu untuk masuk ke dalam indera ilahi Li Longsing. Di lantai 3, di ruang sayap di paling kanan, Tan Qianqian sedang duduk di meja bundar, terlihat sedikit gugup. Di sampingnya adalah seorang siswa perempuan yang tampak biasa, Hu Fei. Hu Fei adalah temannya, dan makan malam ini juga diprakarsai oleh Hu Fei. Tan Qianqian tidak ingin datang pada awalnya, tetapi tidak tahan dengan kelembutan hati Hu Fei, jadi dia harus setuju. Tapi setelah datang ke sini, dia langsung menyesalinya. Karena sudah ada orang lain yang menunggu di dalam kotak. Pria itu duduk di hadapannya, mungkin berusia 20-an, mengenakan jubah brokat yang mewah, meski tampan, tapi pucat, dengan penampilan yang terlalu memanjakan. Terutama mata Yingse itu membuat Tan Qianqian merasa sangat tidak nyaman. Hu Fei, lebih baik aku pergi dulu. Tan Qianqian berdiri. Dia tidak terlalu menyukai pria muda di sisi yang berlawanan, dan merasa tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Hu Fei dengan cepat meraih lengan Tan Qianqian. Qianqian, Tuan Muda Chen dengan baik hati mengundang kita untuk makan malam hari ini, jadi jangan kecewakan dia. Tan Qianqian mengerutkan kening, aku tidak enak badan, aku harus kembali dulu, lepaskan. Hu Fei harus melepaskan. Tan Qianqian dengan cepat berjalan menuju bagian luar kotak. Tetapi pada saat ini, beberapa sosok menghalangi jalannya. Semua orang-orang ini adalah pelayan yang dibawa oleh Tuan Muda Chen, dan mereka tidak lemah. Di antara mereka, yang tertinggi sebenarnya adalah orang kuat di puncak surga ketujuh dari alam transenden. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Tan Qianqian berubah, dan dia bertanya dengan tidak senang. Pria besar dari surga ketujuh alam transenden mencibir dengan dingin, duduklah. Tan Qianqian berkata dengan marah, sudah kubilang, aku tidak enak badan, jadi aku ingin kembali. Melihat Hu Fei dan Chen Shao menggoda, semuanya menjadi jelas. Qianqian ditipu oleh Hu Fei. Tan Qianqian menatap Chen Shao dengan wajah dingin dan berkata, Chen Shao, suruh mereka menyingkir, aku ingin kembali. Haha, kembali. Chen Shao tiba-tiba bangkit, perlahan mendekati Tan Qianqian, menatap matanya dan berkata, hari ini, aku, Chen Bing, mengundangmu makan malam. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak akan memberiku muka. Jadi, kamu harus makan. Kamu. Tan Qianqian gemetar karena marah. Dia memandang Hu Fei dan berkata dengan marah, Hu Fei, kita adalah teman, bagaimana kamu bisa menyakitiku seperti ini? Fei melangkah maju dengan cepat, dan membujuk sambil tersenyum, Qianqian, bukankah ini hanya makan malam? Kita bisa makan sebanyak yang kita mau. Selain itu, Tuan Muda Chen adalah Tuan Muda dari keluarga Chen. Keluarga Chen kaya dan berkuasa di Yangwo. Jika kita berteman dengannya, kita tidak akan menderita. Tan Qianqian berkata dengan marah, aku tidak ingin berteman dengannya. Chen Bing tersenyum sinis, Tan Qianqian, apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Tan Qianqian berkata dengan dingin, aku hanya tidak ingin makan malam denganmu, tolong minggir. Jalang, kamu tidak tahu bagaimana cara menyanjung. Chen Bing sangat marah, dan menendang kaki bangku di sebelahnya. Bangku itu hancur berantakan. Dia menatap Tan Qianqian dengan kejam dan berkata, jangan berpikir karena kamu cantik, jadi kamu berani di depan tuan muda ini. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu akan tetap tinggal atau tidak? Dia mengerti bahwa tidak boleh ada pesta yang tidak baik hari ini. Jika dia benar-benar memakannya, dia mungkin jatuh ke dalam skema Chen Bing. Melihat Tan Qianqian bersikeras untuk pergi, Chen Bing sangat marah, semua wanita yang diinginkannya tidak pernah ada yang menolak. Keras kepala, turunkan. Mengikuti perintah Chen Bing, pria besar di puncak langit ketujuh dari alam transenden bergerak dan menghalangi jalan Tan Qianqian seperti kilat. Pergi. Tan Qianqian melambaikan tangannya, dan membantingnya dengan keras. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria besar itu mencibir dengan jijik. Dengan kekuatan surga keempat dari alam transenden, dia hanya ingin bersaing dengan dirinya sendiri, bagaimana jika itu bukan mencari kematian? Di sela-sela tawanya,
Pria bertubuh besar itu pun menamparkan dengan telapak tangannya. Boom! Ah! Namun, setelah sebuah tamparan, seluruh ruangan itu langsung sunyi senyap. Di bawah telapak tangan itu, lelaki besar itu tiba-tiba terbang terbalik dan menabrak dinding dengan keras. Meskipun Tan Qian juga terkejut dan mundur beberapa langkah, dia tetap berdiri teguh pada akhirnya. Bagaimana mungkin? Chen Bing terkejut. Bukankah Tan Qian ini hanya berada di tingkat keempat dari alam transenden? Bagaimana dia bisa membalikan serangan orang kuat di puncak langit ketujuh dengan satu telapak tangan? Pada saat ini, Hu Fei berkata dari samping, "Tuan Muda Chen, saya lupa memberitahu Anda bahwa meskipun perempuan jalang ini tidak berlevel tinggi, fisiknya sangat istimewa, dan kekuatan tempurnya juga sangat menentang surga." Bentak. Chen Shao dengan marah menamparkan Hu Fei, "Jalang, harusnya kamu mengatakannya sebelumnya. Aku tidak tahu kamu akan melakukannya hari ini." Hu Fei berjuang untuk bangun, menutupi wajahnya dan berkata dengan sedih. Chen Bing menatap Tan Qian dengan kejam dan berkata, "Jalang, aku tidak menyangka bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, tidak heran kamu berani tidak memberiku muka, tetapi, hanya karena ini, kamu masih tidak dapat melarikan diri dari ruangan ini." Ketika suara itu jatuh, Chen Bing mengangkat tangannya dan berseru, "Semuanya, naik dan turunkan dia untukku." "Ya, Tuan." Dalam sekejap, semua pelayan dikerahkan dan bergegas menuju Tan Qian. Jumlah mereka banyak, dan 4 di antaranya berasal dari alam transenden. Meskipun Tan Qian memiliki kecakapan tempur yang baik, bagaimanapun, pengalaman tempurnya masih belum berpengalaman. Segera dia terpaksa mundur lagi dan lagi. Dia membanting punggungnya ke jendela di belakangnya, mencoba menerobos jendela dan keluar. Namun, saat telapak tangan jatuh, itu adalah kejutan besar. Tubuhnya yang lembut bergetar hebat, dan dia mundur lagi dan lagi. Kisi-kisi jendela masih utuh, tetapi ada semburan cahaya terlarang yang melolong dan berkelap-kelip. Chen Bing menyeringai ganas, "Haha, bajingan, aku lupa memberitahumu bahwa untuk mendapatkanmu, aku sudah memasang jaring di sini, dan hari ini, kamu tidak bisa melarikan diri." Tak tahu malu, Tan Qian sangat marah dan langsung pergi dari Chen Bing. "Blokir dia." Chen Bing bergerak dan bersembunyi di belakang para pelayan. Ranahnya mirip dengan Tan Qian, keduanya berada di tingkat keempat dari alam transenden. Namun setelah melihat kekuatan tempur Tan Qian, dia tidak berani menyerangnya secara langsung. Boom boom boom. Pertarungan sengit segera berakhir. Tan Qian melawan 10 orang. Setelah merobohkan sebagian besar budak jahat, dia diserang dari belakang oleh pria kekar di puncak langit ketujuh alam transenden, dan jatuh ke tanah dengan tamparan di wajahnya. "Haha, tangkap wanita jalang itu. Aku akan memberinya sebotol anggur berkualitas yang disiapkan khusus untuknya." Chen Bing menyeringai penuh kemenangan. Pria besar itu segera menjambak rambut Tan Qian, membawanya ke meja, dan memeluknya erat-erat. "Haha, Tan Qian, bukankah kamu sangat mulia? Aku ingin melihat nanti, betapa gilanya kamu setelah meminum sepanci anggur ini." Setelah mengatakan itu, Chen Bing mengambil sepanci anggur di sebelahnya dan berjalan menuju Tan Qian. Wajah cantik Tan Qian berubah drastis. Menilai dari kata-kata Chen Bing, pasti ada yang salah dengan kendi anggur ini. Setelah dia meminumnya, dia akan kehilangan kepolosannya.